Saya akan membahas buku mandiri yaitu tentang panjang vektor dimulai dengan nomor 39. Nah, di sini diketahui dua buah titik yaitu P 32,4, kemudian Q-nya itu 153. Nah, di sini ditanyakan adalah panjang vektor PQ. Itu panjangnya berapa gitu ya. Nah, di sini caranya adalah kalau kita menggunakan dua buah titik, kemudian kita cari panjangnya, maka diperoleh caranya begini ya. Nah, kita buat dulu rumusnya. Katakanlah di sini ada P. Katakan vektor P ini adalah seperti ini. Katakan adalah P1, P2, kemudian P3. Kemudian di sini ada Q. Katakan di sini Q1, kemudian Q2, kemudian Q3. Nah, ini kita akan cari panjangnya gitu ya. Nah, di sini maka panjang vektor PQ sama dengan, nah ini di sini. Nah, di sini kita buat menjadi Q1 dikurang P1 kuadrat, kemudian ditambah Q2 dikurang P2 kuadrat, ditambah di sini ada Q3 dikurang P3 kuadrat. Nah, begini ya. Nah, beginilah caranya. Berarti kalau kita mencari untuk panjang PQ ini, maka diperoleh caranya adalah, nah, langsung aja kita buat, yaitu mulai dari awal, yaitu 1 dikurang 3 kuadrat ditambah 5 dikurang 2 kuadrat ditambah 3 dikurang 4 kuadrat. Sehingga diperoleh di sini. Nah, di sini negatif 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Nah, kalau dia ada negatif dan dikuadratkan, dia akan menjadi positif. Sehingga di sini menjadi 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sehingga di sini adalah 4 tambah 9 tambah 1. Sehingga panjang vektor PQ sama dengan akar 14. Nah, di sini berarti sesuai dengan di pilihannya, berarti ini jawabannya adalah D. Ini caranya ya. Kemudian dibahas nomor 46. Nah, di sini kita buat dulu vektor P-nya. P yaitu di sini I berarti 1, 3J berarti 3, kemudian negatif 5K berarti negatif 5. Kemudian di sini ada vektor Q. Di sini I berarti 1, J berarti 1 saja gitu, kemudian 3K berarti 3. Kemudian di sini ada R vektornya, yaitu I berarti 1, negatif 2J berarti negatif 2, kemudian K saja berarti 1. Nah, di sini ditanyakan adalah panjang vektor dari P, kemudian Q, kemudian ditambah R gitu ya. Nah, ini berapa gitu. Berarti di sini kita cari dulu berapa penjumlahan atau pengurangannya ya. Nah, di sini berarti kita buat dulu P dikurang Q ditambah R sama dengan. Nah, di sini kita buat saja langsung. P-nya itu 1, 3, negatif 5. Kemudian ini dikurang ya. Berarti ini Q berarti 1, 1, 3. Kemudian ini ditambah. Kemudian R-nya 1, negatif 2, kemudian 1 gitu ya. Maka ini kita peroleh ini berarti 1, kemudian di sini 0, kemudian di sini negatif 7 gitu ya. Nah, inilah vektor P dikurang vektor Q ditambah vektor R. Panjang vektor P dikurang vektor Q ditambah vektor R sama dengan, nah ini 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah negatif 7 kuadrat. Sehingga menjadi 1 ditambah 0 ditambah 49. Berarti di sini akar 50 ya, gitu nih. Akar 50 ini terdiri atas 25 dikali 2, sehingga panjang vektor P dikurang vektor Q ditambah vektor R sama dengan adalah akar 25 kan 5, akar 2 tidak bisa, berarti tetap di sini. Nah, di sini berarti jawabannya adalah C. Ya, beginilah ya cara menjawab nomor 46 ini. Kemudian membahas nomor 47. Nah, di sini diketahui vektor A yaitu 4i berarti 4,
Negatif 5J berarti negatif 5, kemudian 3K berarti 3. Kemudian di sini ada titik P, yaitu 2, negatif 1, kemudian negatif 3. Katanya di sini bahwa panjang vektor PQ, panjang vektor PQ sama dengan panjang vektor A. Seperti ini ya. Tetapi PQ berlawan arah dengan A. Berarti di sini sama juga kita buat dengan PQ sama dengan negatif vektor A. Seperti ini karena dia berlawanan. Tetapi panjangnya sama. Nah, seperti ini. Oleh karena itu kita langsung jawab saja. Nah, berarti sini PQ sama dengan negatif A, vektor A gitu ya. Berarti sini Q dikurang P sama dengan negatif A. Berarti sini tinggal kita pindahkan saja P-nya, yaitu Q sama dengan vektor P dikurang vektor A. Sehingga kita dapatkanlah vektor Q-nya, yaitu di sini dengan cara kita menkurangkan P-nya itu kan 2, negatif 1, negatif 3. Nah, dikurang dengan A itu di sini kan ada 4, negatif 5, kemudian 3. Nah, di sini berarti vektor Q sama dengan negatif 2, kemudian positif 4, kemudian negatif 6. Nah, di sini. Ini berarti koordinat Q adalah negatif 2, 4, negatif 6. Coba kita periksa di sini. Apakah ada? Tidak ada ya, berarti kita buat pilihannya F, yaitu negatif 2, 4, kemudian negatif 6. Berarti sini kita buatlah sebagai F. Nah, beginilah cara mengerjakan soal seperti ini. Kemudian dibahas nomor 49. Nah, di sini katanya bahwa panjang vektor OA itu sama dengan 5. Kemudian mempunyai arah yang sama dengan vektor. Katakanlah arah yang sama ini adalah di sini N, maka di sini vektornya adalah N itu adalah 2, negatif 6. Nah, di sini kemudian diketahui lagi yang lain, yaitu vektor OB. Panjang vektor OB katanya di sini adalah 12. Kemudian mempunyai arah yang sama dengan 3 dengan 1, berarti katakanlah di sini vektor M gitu ya. Maka di sini adalah 3, 1. Nah, di sini tentunya kita buat panjangnya lagi gitu, panjang dari vektor N ini gitu. Sehingga di sini adalah 2 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat. Sehingga di sini kita peroleh bahwa 4 ditambah 36. Sehingga panjang vektor N adalah akar 40. Sehingga diperoleh N panjangnya adalah akar 4 kan 2. Akar 10 kan nggak bisa, berarti 2 akar 10 lah di sini. Kemudian juga cara yang sama dapat kita lakukan ya di sini ya. Di sini kita peroleh maka panjang vektor M sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sehingga kita peroleh di sini 9 ditambah 1. Sehingga panjang vektor M adalah akar 10. Nah, begini ya. Kemudian di sini kita mencari lagi vektor OA-nya gitu ya. Nah, cara mencari vektor OA yaitu vektor OA dibagi dengan panjang vektor OA tersebut sama dengan kan searah dengan N, berarti vektor N dibagi dengan panjang vektor N. Sehingga di sini kita peroleh vektor OA dibagi dengan panjangnya itu 5 sama dengan, sedangkan vektor N adalah 2, negatif 6, sedangkan panjang vektor N adalah 2 akar 10. Nah, di sini kita kali silang saja, sehingga di sini kita peroleh 5 per 2 akar 10, kemudian 2, kemudian negatif 6. Nah, di sini dapat kita bagikan ya, 2-nya, sehingga di sini 1, sehingga di sini adalah negatif 3. Sehingga kita perolehlah vektor OA-nya di sini, kita buat di sini ya, berarti sini 5. Oh, di sini kita hapus dulu belum kurungnya ya. Berarti sini 5 per akar 10, 1 dengan negatif 3. Nah, begitu ya. Kemudian kita dapatkanlah vektor OA-nya adalah kita kali ke dalam ya. Yang ini kita kali ke dalam sehingga menjadi di sini 1 per akar 10. 5 kali 1 5. 5 kali negatif 3 berarti negatif 15. Nah, di sini. Kemudian kita ubah nih
menjadi AO. Sehingga menjadi 1/10. Karena kita balik otomatis ada negatif ya. Sehingga yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Kemudian kita cari lagi di sini yaitu untuk yang vektor OB-nya. Sehingga vektor OB dibagi panjang vektor OB sama dengan yang searah dengan M. Berarti vektor M ini dibagi dengan panjang vektor M. Gini ya. Nah, di sini vektor OB itu dibagi dengan panjang OB-nya kan 12. Sama dengan, sedangkan vektor M-nya adalah 3 dengan 1 gitu. Sedangkan panjang vektor M adalah akar 10. Nah, ini kita buatlah vektor OB-nya sama dengan, di sini 12 per akar 10 dikali vektor 3 dengan 1. Sehingga vektor OB adalah, kita kali ke dalam ya, tapi hanya 12-nya saja gitu. Sehingga menjadi 12 dikali 3, 36. 12 kali 1, 12. Begitu ya. Kemudian kita, di sini kan pertanyaannya kan mencari panjang vektor AB. Sehingga kita peroleh di sini bahwa panjang vektor AB, tapi kita cari dulu vektornya ya. Sehingga di sini menjadi AO ditambah OB. Sehingga di sini AO-nya kan sudah kita dapatkan ya. Jadi akarnya ini kita pisahkan saja langsung gitu. Menjadi 1/10 gitu ya. 1/10 di sini. Kemudian di sini AO-nya kan negatif 5, kemudian 15. Kan ini kan ditambah, berarti kita tambah dengan OB-nya yaitu 36 dengan 12. Begitu nih ya. Kemudian di sini kita perolehlah sama dengan 1/10 buka kurung. Di sini 31, kemudian di sini 27. Inilah vektor AB-nya. Sehingga saat kita mencari panjang vektor AB sama dengan, di sini 1/10 akar dari 31 kuadrat ditambah 27 kuadrat. Sama dengan 1/10 ini 31 kuadrat berarti 961 ditambah 729. Nah, kalau ini kita jumlahkan 1/10. Nah, ini kalau kita jumlahkan itu 1690. Nah, kalau yang ini kita buat, maka panjang vektor AB sama dengan, nah ini kan bisa kita pisahkan ya, yaitu akarnya 169 dikali akar 10. Sehingga akar 10-nya dapat kita bagi. Sehingga kita dapatkanlah bahwa panjang vektor AB sama dengan akar 169 itu kan 13. Nah, berarti 13 lah jawabannya. Nah, coba kita cek pilihan gandanya. Itu 13 berarti E lah jawabannya ini. Nah, beginilah caranya untuk menjawab soal seperti ini. Berharap kalian semangat belajar, dengan sering berlatih kalian pasti akan memahaminya.